mulai aja. Ini rangkuman dari 3 chapter. Ada nanti tentang resolusi monitor, terus ada saya gabungkan dengan laptop dan mobile device. Jadi 3 chapter saya gabungkan jadi satu. Ya, seperti itu. Yang pertama ini kurikulumnya ya, kalau kita lihat. Ini saya ambil aja. Jadi kalau setiap chapter itu kalau Anda kursus langsung yang bayar 700.000 itu, Anda itu tatap muka ya, kursus itu dijelasin dan sebagainya, dan itu harus open camp. Tapi karena kita membeli cuma lesson saja dan untuk ujian, bisa baca-baca sendiri ya, seperti itu. Tapi saya sih berpikirnya ngambil ilmunya ya, seperti itu. Karena perkembangan IT itu kan ya sangat-sangat luar biasa ya, seperti itu. Ini ya di email dan sebagainya. Baik, yang pertama kita coba kenapa sih orang memilih laptop? Satu, orang memilih laptop itu karena pasti nomor satu adalah mobility, ya seperti itu. Karena dia mobility, dia membutuhkan connectivity yang secara terbatas. Ya, secara terbatas itu dia membutuhkan ya pakai data dan sebagainya. Jadi bisa dibawa kemana-mana lah. Contoh misalnya yang selalu saya bilang, hidup kita itu terpantau 24 jam oleh Google dan iOS. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita beraktivitas dan pulang beraktivitas, itu kita tidak pernah mematikan yang namanya GPS. Alhasil apa? Hidup kita itu di bawah pengawasan Google. Google tahu tuh habit kita seperti apa. Anda bangun tidurnya seperti apa. Setelah bangun tidur mau kemana, tahu tuh. Taunya dari mana ya? Kemana-mana Anda bawa handphone. Ya seperti itu. Dan mohon maaf, misalnya pagi-pagi Anda ke toilet pun Anda bawa handphone, Google tahu. Karena apa itu tadi? GPS-nya nggak pernah dimatikan. Ya itulah, karena terkait mobility. Ya, seperti itu. Kalau di kantor saya yang lama, kalau mau masuk kantor rapat, mesti ada eh, sekretaris tuh bawa baki. Baki itu ya itu tadi, kita suruh naruh handphone. Tujuannya apa? Biar fokus rapat dan pelatihan. Makanya eh, kalau Anda punya pasangan yang belum sah, itu ya kalau udah duduk di kafe, dua-duanya main HP, saya pikir kok pada mengheningkan cipta. Ya, saya bilang itu adalah selingkuh online ya, seperti itu. Ya, kenapa selingkuh online? Karena dia rata-rata yang megang HP di antara Anda lihat gambar di depan itu kan punya prinsip ya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, seperti itu. Nah, ya namanya teknologi adalah pisau bermata dua. Itu yang saya bilang ya. Eh, Namanya teknologi ya tidak bisa kita hindari. Dan mohon maaf, saya bilang, saya ketemu dengan generasi-generasi yang kadang-kadang saya ngelus dada sendiri. Saya kalau ke Amikom mampir ke Burjo ya, saya lihat ada anak SD datang ke Burjo tersebut cuma beli es teh ya, tapi nongkrong di Burjo tersebut sampai 3 jam lebih. Tujuannya apa? Main game online seperti itu. Wah, itu generasi yang saya hadapi sekarang, yang kita hadapi sekarang. Ya harus kita terima, itulah eh, yang terjadi. Ya, kalau saya tanya ngapain, Tong? Dia bilang atlet. Oh, atlet apa? Esport. Wah, apa itu? Karena mereka atlet esport ya. Mainnya apa? PUBG dan sebagainya. Itu anak-anaknya. Dan mereka lincah ya. Saya aja nggak lincah main game seperti itu. Mereka lincah sekali. Seperti itu. Anak SD. Ditambah dengan WFH lengkap sudah. Ya, seperti itu.
Makanya itu kenapa pemerintah mempercepat vaksin atau apa, mau mengembalikan normally hidup di dunia pendidikan. Anda juga sama. Makanya habit saya coba berubah, ya saya berubah seperti normal ya. Pagi saya mandi dan sebagainya. Tujuannya apa? Pada saat ke back to rumah dan terjadi, saya nggak akan adaptasi lagi seperti itu. Anda juga sama itu. Nah, balik lagi ke sini ya, ini realita yang kita hadapi. Kenapa ya setiap hari ya kita diawasi oleh Google dan iOS. Kecuali Anda pulang setiap hari dengan rute yang berbeda, tapi kan jelas nggak mungkin ya seperti itu. Nah, eh, kalau berbicara laptop, kita berbicara sistem operasi. Cuma tiga yang dikenal sistem operasi: Microsoft Linux, iOS, Apple dan Linux atau Unix seperti itu. Nah, laptop can have the same computing power and memory resource as desktop computer. Dia cuma sama seperti PC, cuma beda eh, peruntukannya, beda mobilitasnya gitu. Ya, dia integrate screen, keyboard, pointing device dan sebagainya. Yang seperti saya gunakan sekarang. Saya pakai dua device ya, dua device itu. Nah, laptop can be run from internal battery. Kalau yang sekarang baterainya itu tidak bisa dibuka di tandem, karena semakin ke sini laptop itu semakin tipis. Artinya apa? Dia udah membuat baterai itu yang ditandem sama seperti handphone ya. Dan untuk port yang diakui adalah USB dan HDMI. Yang lain itu dibuat eksternal atau dibuat aksesoris ya seperti itu. Itu laptop. Terus smartphone. Kalau smartphone kita lihat cuma dua pemainnya yang paling besar itu eh, Play Store dan iOS. Kalau yang Firefox sama Tizen-nya Samsung belum bisa. Ya seperti itu. Nah, eh, kadang orang nyaman dengan dunia sendiri, dengan autis seperti itu ya. Autis, saya lihat seperti ini kan jadi autis. Misalnya suatu saat Anda kuliah S2 di luar negeri, rata-rata mereka lebih nyaman pakai fasilitas umum. Jadi negara itu dinyatakan maju adalah negara yang memakai fasilitas masyarakat memakai fasilitas umum sebagai operasional sehari-hari seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kita harus paham bahwa kalau di Indonesia kesuksesan itu masih dinilai sudah bawa apa, misalnya roda 4 atau roda 2. Tapi kalau di luar negeri, Jepang terutama, orang pakai jas itu sudah biasa tuh naik kain dan sebagainya. Kalau Indonesia ya sumuk ya seperti itu. Terus sana enggak. Dan mereka pede itu naik pakai jas, naik sepeda atau apa. Karena memang kultur budayanya seperti itu. Ya. Soalnya kalau di Indonesia ya itu tadi disopiri pakai mobil dan sebagainya. Ya itu. Nah, karakteristik dari smartphone juga sama. Jadi smartphone ini adalah eh, dia juga dibatasi dengan RAM dan hard disk ya. Dia juga pakai paket data ya. Kalau ada connectivity dia cuma dua, pakai Bluetooth dan WiFi. Nah, ini yang saya bilang fiturnya sehari-hari ya kita tuh pasti diawasi oleh GPS ya begitu itu. Makanya eh, kalau di Dubai itu sudah ada taksi tanpa sopir, ya, seperti itu. Sudah ada di sana. Ya, mobil tanpa awak pun sudah ada. Cuma kalau di Indonesia eh, sepertinya masih belum bisa ya, karena tingkat ketaatan kita ke marka jalan tuh masih rendah. Gitu.
Makanya kalau berbicara fitur teknologi, Indonesia itu lebih kental ke human-nya gitu. Contoh, nggak ada yang bisa mengalahkan sopir sumber kencono Indonesia ya. Walaupun sopir itu dari sekelas dari Inggris seperti itu. Karena kalau di luar negeri itu ada tiga jalan, speednya berapa, ini speed menengah, ini untuk yang supercar itu ada. Kalau di kita kan enggak, jalan biasa pun jadi supercar seperti itu. Makanya eh, kalau mau menerapkan mobil tanpa awak dengan GPS ya agak berat seperti itu. Beratnya ya educate-nya harus agak lama. Marka jalan kita juga belum begitu bagus. Terus ditambah kultur tanah di Indonesia itu tanah yang bergerak. Di Jawa aja jalan rusak udah banyak, apalagi daerah Sumatera dan Indonesia Timur. Jalan rusak sedikit aja kena motor kita udah ngeluh. Gimana dengan di Sumatera? Gimana dengan di daerah Indonesia Timur? Jalan aja lubangnya udah kayak sumur ya, seperti itu. Nah, ya itulah ujung-ujungnya pemerataan nantinya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan di era Anda semuanya akan berjalan normal. Nah, tablet juga sama ya, maksudnya dia ber, bekerja dengan fasilitas WiFi dan Bluetooth. Cuma ini jadi kurang populer lagi. Orang tetap mengedepankan smartphone. Karena apa? Tidak praktis. Tablet itu kan rekarnasi dari laptop. Cuma dia nggak praktis. Biasanya orang pakai tablet itu hanya di rumah. Jarang dibawa kemana-mana. Kalaupun ada untuk kebutuhan presentasi sama kayak menggantikan laptop. Tapi kalau untuk mobilitas, jarang sekali orang bawa tablet. Orang kan bawa uh, smartphone. Makanya sekarang biar penjualan tablet itu tinggi, di beberapa vendor itu kan membuat tablet yang bisa dilipat seperti itu. Contoh kayak Samsung kan, Anda lihat kan bisa dilipat, terus kalau dikecilkan lagi dia akan masuk ke eh, ke smartphone, fungsi smartphone. Jadi seperti itu, ya. Jadi eh, jadi itu yang ditekankan. Dan rata-rata kebanyakan tablet itu dia tidak include GPS. Karena apa itu tadi kebutuhannya terbatas. Seperti itu. Ya, contoh misalnya ada nggak misalnya contoh supir Grab, supir Gojek pakai tablet nggak ada kan, pasti pakai smartphone. Kenapa? Mereka butuh GPS, apalagi eh, yang mengantar makanan kan nggak pernah pakai tablet ya, ribet mobilitinya itu. eh, Orang hanya pakai tablet itu hanya untuk ya baca buku, terus untuk main game dengan layar besar hanya untuk game-game yang ringan dan sebagainya, sisanya enggak. Terus ini yang lagi sedikit naik daun misalnya wearable smartwatch atau yang saya pakai sekarang kayak gini. Saya senang pakai smartwatch. Kenapa? Bukan karena saya mau gaya dan sebagainya. Saya senangnya dia ada notif. Saya sudah terlalu lama duduk. Misalnya saya duduk di sini 1 jam, saya harus bergerak. Artinya apa? Dia nyuruh saya untuk sehat seperti itu. Apalagi tipikal saya adalah tipikal orang yang tidak suka berlama-lama di tempat duduk. Saya di Amikom tuh saya suka keliling semua gedung ya, seperti itu. Nah, ini juga banyak manfaatnya. Apalagi sekarang orang menemukan smartwatch untuk for child ya, seperti itu, for child. Gimana caranya smartwatch itu eh, bisa ada GPS seperti itu. Contoh misalnya kayak anak saya jam 6
udah dipanggil temannya mau main sepeda, sekarang belum pulang. Saya mau ngelacak gimana? Ya, misalnya orang tua yang dia melek teknologi, dia pakai smartphone. Oh, dia main sepedanya di sawah sana. Tinggal datengin, ayo masih sekolah dan sebagainya. Gitu. Atau tadi misalnya, saya mohon maaf tadi close cam dan close voice. Ibu saya mau pergi tuh. Saya mau pergi dikarenakan eh, kalau udah usia 74 tahun, saya harus kunci pagar tuh. Karena apa ya? Kalau enggak dia akan pergi kemana-mana. Saya harus kunci pagar, saya koordinasi dengan satpam di perumahan biar apa nanti mengkondisikan. Ya, solusinya apakah orang tua saya pakai smartwatch atau kalung misalnya yang ada GPS? Saya nggak pakai itu ya. Bisa sih bisa saya pakai itu. Cuma nantinya ke ketelitian atau ibu orang tua mau memakai itu sangat-sangat kecil ya. Atau misalnya dia lagi pergi dia lupa taruh di kamar nggak dipakai juga. Atau misalnya dalam bentuk pil tapi kan nggak mungkin ya, GPS dalam bentuk pil nggak mungkin. Akhirnya apa? Saya menjahitkan, saya menitipkan misalnya eh, ada tulisan sedikit, jika menemukan ibu ini silakan telepon saya. Jadi misalnya kayak handphone saya standby, ya, saya standby. Kenapa itu tadi? Saya harus kunci pagar, saya koordinasi dengan satpam. Kan dia akan pergi kemana-mana. Karena terkait dengan kondisi pandemi ini, saya harus jaga orang tua yang sudah manula. Jadi seperti itu. Apalagi beliau belum divaksin. Jadi betul-betul harus dijaga. Ya, jadi saya nggak mungkin pakai smartwatch atau fitness tracker, nggak mungkin. Ya, itu. Jadi ada peruntukannya. Tapi kalau Anda untuk adik Anda atau apa masih memungkinkan, ya itu. Nah, VR di sini VR perkembangannya mungkin ini dalam proses apa ya, proses alih teknologi untuk ke depannya. Kalau kita memaksakan dengan konsep seperti ini aneh, ya aneh hanya untuk di ruangan saja, atau misalnya hanya untuk autopilot pesawat tanpa awak itu juga bisa, ya, untuk kontrol di tempat. Cuma kalau kita bawa jalan, kita bawa apa, ya belum make sense, ya. Ini hanya untuk peruntukan untuk 3D objek, misalnya realistic walk, misalnya mengendalikan drone dari jarak jauh. Ya, dulu sudah pernah diciptakan Google Glass, cuma ditarik kembali. Kenapa Google Glass itu ditarik kembali? Eh, saya melihat ada dua alasan, bisa alasan politis atau alasan eh, teknologi. Kalau alasan politis itu kan nanti eh, mencakup tentang bisa memfoto objek-objek vital dan sebagainya. Alasan teknologi ya bisa jadi itu tembus di beberapa titik, ya, karena ada beberapa lensa dari kamera baik itu VR atau kamera biasa itu ditarik. Kenapa? Bisa, ternyata bisa tembus pandang gitu, ya. Sekarang teknologinya juga sama, ya, gitu. Gimana Mas Fajar, kok open mind, ada yang mau Enggak, ditambahkan? ini cuma mau komen aja sih Pak untuk yang Ya, PR tadi. Yang apa silakan, Google Glass ya, itu kan berpotensi spying juga sih kan Pak itu. iya betul itu Sama saya bilang. untuk kecurangan dalam ujian juga besar banget juga. Iya, makanya saya Itu bilang. mengingatkan saya tuh kayak di film yang CJ7 itu Pak. CJ7? Yang film dari Cina tuh ya, ada yang pakai apa kayak meramalkan ada Google Glass itu kan untuk ujian Ya, jadi bisa muncul informasi di lensanya itu. betul ya. Dan saya bilang alasan politis itu. Cuma yang
bisa tembus juga bisa, yaitu alasan teknologi. Karena apa ya, semakin ke sini sebuah teknologi itu kan apa ya, semakin mendekatkan dimensi lain ya, seperti itu. Sekarang orang berlomba konten kreator dan sebagainya. Saya masih bertanya bisa unboxing, contoh ya, di YouTube yang lagi viral tuh, unboxing pocong, kuntilanak, seperti itu. Itu dari sebuah teknologi bisa nangkep seperti itu ya. Itu. Kuntilanak mau lihat itu kakinya terbang atau apa, memang dilihatin, dibuka itu. Dia bisa unboxing dari yang jelek jadi cantik, atau bagaimana misalnya paku itu bisa membuat orang tuh cantik. Makanya di Indonesia tuh uniknya gitu. Dari sebuah paku dimasukin ke ubun-ubun bisa cantik. Berarti kita nggak butuh operasi plastik sebetulnya ya. Jadi keren Indonesia, I love Indonesia ya, kayak gitu. Nah, itu ya jadi sebuah teknologi. Jadi, nah kalau udah berbicara teknologi, berarti kan internal komponen kan semakin ke sini semakin kecil ya. Baik itu RAM, CPU, SATA drive, dan sebagainya. Oke. Terus fungsi-fungsi yang lainnya juga dia lebih maksimal ya, seperti itu. Lebih maksimal dan sebagainya. Itu. Jadi ada tombol FN. FN itu misalnya untuk menyambungkan ke other device ya, Anda sudah paham lah kayak gini. Special function key-nya sudah paham. Ya, seperti itu. Nah, memang kalau Anda pakai device tertentu, ada di beberapa bandara itu dia akan diperiksa karena model airplane mode-nya. Anda pakai MacBook itu harus dimatikan atau airplane-nya di-off-kan karena dia akan searching gelombang wifi-nya itu tinggi ya, seperti itu. Biasanya di bandara Bali sama bandara Singapura dan sebagainya itu ketat ya. Bisa mungkin kalau Anda keluar negeri, nggak usah bawa device apapun deh selain handphone ya, nggak usah bawa laptop dan sebagainya, ribet nantinya. Bawa aja kamera dan sebagainya. Karena kalau udah bawa laptop resikonya berat karena di sana pada saat Anda masuk ke bandara itu kadang-kadang ada alat pendetektor OS-nya, ya itu yang bikin repot seperti itu ya. Ya liburan ya liburan aja. Nah, kalau laptop semakin layarnya semakin jernih, ya intinya dia konsekuensinya adalah harga. Seperti itu. Pasti ke harga. Pasti ke harga. Ya, dan baterainya juga kan semakin boros. Makanya rata-rata laptop ya cuma pakai LCD aja atau maksimal LED. Kalau OLED masih belum ya, jarang ya, seperti itu. Kecuali untuk tingkat grafis tinggi dan orangnya tidak mobility. Gitu. Contoh misalnya kayak orang kerja di Discovery Channel, itu kan misalnya ngamatin tentang binatang buas. Mereka kan berhari-hari di atas pohon, berhari-hari di gurun, melihat ya misalnya kehidupan beruang, harimau dan sebagainya. Mereka akan di atas pohon lama, tinggal di situ, mengamati, kamera dengan piksel yang bagus, laptop untuk pendokumentasian. Dan rata-rata nggak ada tuh mereka bawa laptop dengan mouse tambahan. Masa mouse-nya ditempelin ke pohon sebagai mousepad-nya kan jelas nggak mungkin ya. Terus kalau kita lihat display laptopnya itu ya, satu dia ada detachable screen. Nah itu contoh misalnya yang ini adalah Microsoft Surface itu. Dia pada saat dicantumkan sini udah jadi laptop, begitu dicopot dia jadi tablet. Atau yang kedua ini dia pakai iPad. Yang ketiga adalah dia full
laptop seperti itu. Jadi kembali lagi ke itu peruntukannya untuk apa ya. Nah, dan yang paling penting ya itu tadi dari display komponen ya itu tadi papan sirkuitnya. Ini saya bilang papan sirkuit ya. Jadi papan sirkuit itu kan tergantung dari ini RGB dan sebagainya. Dan seperti biasa laptop tanpa ini WiFi komponen tidak akan pernah laku. Ya. Makanya ada di beberapa spot-spot yang secure, mereka tidak akan pernah yang namanya begitu nyalain WiFi dia akan bisa nyangkut sinyalnya. Biasanya kantor-kantor yang secure banget tuh ya seperti kayak BNN, terus Polda, ada mahasiswa saya tuh yang di Polda tuh ya. Nggak, dia D3 nggak bisa, nggak selesai-selesai karena dia kerjanya ya di ini, di Departemen Cyber. Ya, Departemen Cyber. Jadi kerjanya itu jadi polisi cyber, melihat ada nggak orang-orang yang haters dan sebagainya. Ternyata netizen haters tuh ada yang dipelihara mereka juga seperti itu. Mereka ada yang seperti itu. Jadi ya kalau udah di dunia digital itu jahat lah saya bilang. Gitu ya. Dan kalau udah masuk ke kantor mereka, kalau kita mau connect internet, yang di searching mereka adalah MAC address-nya yang ini. MAC address-nya. Jadi nggak sembarangan. Ya, termasuk misalnya di Amikom saya juga agak hati-hati misalnya mau pakai WA web seperti itu juga hati-hati. Atau misalnya kok WiFi Anda lemot nih, padahal Anda udah langganan 400.000 per bulan, harusnya kan dapat 30 Mbps, kok bisa lemot? Anda ceklah di modemnya, ternyata kok yang akses banyak, berarti kan Anda harus tracking satu-satu. Trackingnya berdasarkan apa? MAC address. MAC address handphone Anda berapa, MAC address laptop Anda berapa device di rumah Anda nih di track. Kalau udah ketemu yang ada 4 device yang suka memakai WiFi, sisanya berarti dia adalah yang mengambil sinyal Anda. Berarti Anda harus melakukan semacam deteksi yang berkaitan dengan siapa pengguna WiFi Anda. Bisa tetangga atau orang yang pakai wajan bolik dan sebagainya. Berarti Anda harus mulai mengunci pakai MAC address ya. Komponen yang lainnya ya juga wajib, dulu nggak ada fungsinya ya, sekarang sangat didambah. Webcam dan mikrofon ini juga luar biasa ya, seperti tadi itu. Nah, konfigurasi saya yakin ini juga sudah paham. Nah, ini kita ketemu di lab ya, pakai BIOS dan sebagainya. Terus Bluetooth ya, ini selalu ada, ini wajib ya, ini untuk bisa Anda mirroring kalau di mobil tuh ada pakai Apple CarPlay atau Android Auto ya, seperti itu ya, rata-rata dia pakai Bluetooth. Atau misalnya Anda pakai Spotify dan sebagainya. Dan rata-rata Bluetooth itu dia memakai 8,2.15 standarnya. Selain itu enggak ada. Ya, Bluetooth laptop connection ini juga saya yakin sudah familiar Anda. Jadi kalau saya menjelaskan orang IT itu simpel ya. Ini tinggal Anda enable, terus searching, terus pairing, selesai ya. Terus ada ini kalau istilahnya tethering ya. Nah, tethering itu Anda udah bisa ya. Misalnya Anda berbagi kuota dengan teman Anda. Wah, saya dapat kuota Kemendikbud nih. Teman Anda belum terdaftar, ya udah tethering dan sebagainya. Nah, ini bisa ya. Nah, ingat kalau fasilitas tethering dan sebagainya kan itu tadi ya. Dia memakai MAC address 8.2 atau pakai mini PCIe atau PCI
Express Micro ini dipakai. Nah, ini juga sama ya, paham lah ya, XBus ini untuk berkaitan dengan hardware, untuk peripheral ya, seperti itu. Ini nggak usah saya jelaskan lagi, sudah paham lah, flash drive, flash card, card reader. Smart card reader ya, ini yang Anda yang terbiasa tidak memegang uang tunai kayak saya ini kan jarang ya. Jarang ini maksudnya gini, uang itu kan sifatnya panas. Kalau semakin saya banyak taruh di dompet, semakin sering saya mau belanja. Saya akan cari ATM yang susah diambil. Susah diambil itu gitu, jauh dan sebagainya. Cuma kadang-kadang godaannya pada saat dimain atau apa, merchant tadi, ya itu tadi, mereka juga tahu pakai smart card reader. Seperti itu. Ya, smart card reader. Jadi tinggal pakai chip masukkan. Atau mau makan, cek dulu ada nggak ini pembayaran pakai debit seperti itu. Jadi eranya emang kayak gitu sekarang. Cuma memang saya agak merasa aneh kalau ada di beberapa merchant kalau kita pakai bank lain dari selain mesin tersebut, dia masih membebankan Kena cas. 2,5% itu aneh. Itu nggak ada sebetulnya. Itu hanya untuk semacam laba mereka aja. Ya itu harusnya nggak ada, itu bisa diprotes. Karena kan ada juga kalau Anda pernah dengar pakai flip ya. Flip itu adalah sangat-sangat membantu orang biar tidak terkena biaya administrasi 6.500. Dan kerennya yang punya flip itu dia tidak mengambil angka unik di belakangnya. Karena betul-betul dia hanya menolong konsumen yang biar tidak terbeban biaya administrasi. Jadi aneh aja kalau pakai mesin ini, kan eranya ATM bersama kan, mesin yang sama, satelit yang sama, harusnya clear. Gitu. Jadi agak kurang nyaman. Ya, nggak usah pakai smart card reader sekalian malah bagus. Seperti kita misalnya Anda main ke Kopi Kelotok. Ya. Orang Jakarta kalau main ke Kopi Kelotok di daerah Pakem itu gumun ya, rame kayak gitu. Pembayarnya pakai cash. Orang Jakarta tuh ngomel-ngomel, kok ini nggak pakai debit ya? Tapi kita hargai, itulah yang lokal seperti itu. Saya senang ya, senangnya apa ya, ibaratnya dia tetap mengedepankan tradisional seperti itu. Jangan semuanya harus teknologi dan sebagainya, ya seperti itu. Itu ya. Ini ya, so di memori dan sebagainya. Terus baterai ya, ini yang teknologi yang sekarang dia tidak bisa dicopot, jadi mau nggak mau dia sudah ada sensor ya, sensor yang dimana kalau teknologi handphone yang sekarang itu ada sensor, kalau dia sudah penuh dia akan menstop arus listrik seperti itu. Kalau baterai yang dulu bisa copot dan sebagainya, tapi jangan khawatir ya. Makanya penjualan smartphone di Indonesia tuh kaget sendiri ya, orang luar negeri dikiranya merek A ya, total merek V yang ini yang juara satu di Indonesia. V itu apa? Anak perusahaan O juga seperti itu. Vivo dan Oppo ya seperti itu. Karena orang Indonesia menang kamera jahat seperti itu. Karena cantik, ganteng itu relatif, tapi kamera handphone lah yang kreatif ya seperti itu. Karena itu menjawab doa orang yang teraniaya. Beda kayak pakai merek A itu kameranya real seperti itu. Jadi kamera Oppo dan Vivo ya seperti itu ya. Makanya saya bilang kalau orang pakai handphone Oppo tuh ya Oppo skincare ya, saya bilang kayak gitu ya. Vivo skincare karena kameranya halus banget ya. Muka Anda aja bisa halus ya. Itu luar biasa. Nah, kalau dia pakai itu ya, pasti kalau dia pakai itu.
Tuh. Terus ada internal storage ya, itu internal storage dan optical drive. Ya ini paham lah ya seperti itu. Yakin ada. Terus eh, ini micro SIM card ya, atau micro, ada ultra juga, ini juga paham lah ya. Jadi ini mobile device dan sebagainya, termasuk KTP ya. Nah, wired connectivity juga ada USB, terus ada lighting dan sebagainya. Tapi kalau Anda pakai iPhone yang terbaru, jack 3,5 itu sudah nggak ada, jadi diganti ke Bluetooth. Orang nggak suka. Saya jujur saya lebih senang pakai yang ada kabelnya, karena frekuensi di sekitar kita ini banyak. Jadi kalau pakai kabel itu kan dia stabil. Makanya tetaplah pada saat itu dihilangkan jack 3,5 itu ada yang kurang seperti itu ya. Jadi ini paham lah, saya nggak usah saya jelasin, bentuknya juga sudah paham. Ini yang smart device, cuma saya nggak pakai ya, maksudnya saya nggak connect ke handphone karena ya satu boros, yang kedua ribet aja sih. Jadi ini saya lihat sih orang mewujudkan mimpi Anda masih kecil ya, Anda suka nonton Power Ranger dan sebagainya, kayak kejadian sekarang ya. Jamnya bisa ngomong. GPS yang satellite base ini yang taruh di mobil atau yang cuma selain tablet dia nggak bisa. Ini juga saya yakin semua pada bisa ya. WiFi kalau yang dulu kalau mau setting personal hotspot ribet banget, sekarang tinggal di slide saja, tinggal connect jadi ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi teknologinya adalah wireless speaker, wireless headphone, wireless keyboard, sama wireless gaming. Cuma saya nggak begitu suka. Saya lebih senang pakai kabel ya, seperti itu, lebih stabil. Kecuali saya misalnya lagi sepeda, pakai wireless headphone bisa, wireless speaker juga bisa. Kalau wireless keyboard or mouse pernah diterapkan di Amicom, banyak hilang ya, seperti itu. Jangankan mouse yang wireless, bola-bola mouse yang ada di mouse Tempo dulu aja hilang semua itu. Jadi dikoleksi sama mahasiswa. Tapi saya suka ya, baratnya ngelihat mahasiswa itu kreatif makanya ya. Gitu. Pairing juga sudah hafal semuanya ya. Email server, saya yakin ini dulu sangat-sangat ribet, tapi kalau sekarang ya tinggal klik-klik selesai ya, setting-setting selesai. Cepat-cepat aja. Kalau iOS, Android sudah paham lah Anda ya. Konfigurasi ini sudah paham. Intinya kalau Anda ganti device, selama Anda synchronize dengan kontak Anda ke email, ganti device apapun, no problem. Ya, kecuali gambar video ya. Gambar video itu agak berat bagi saya. Karena saya gambar video tetap pakai MMC. Kalau pakai cloud, satu dia cepat penuh, dua nanti semakin tinggi ini dia minta berbayar. Gitu. Synchronizing ya sudah pada bisa lah ya. Lebih pintar Anda kok jadi saya ya. Kalau preventive maintenance laptop mobile device, satu, jangan kena cairan ya. Anda ngopi, Anda ngeteh, jangan di dekat laptop atau PC, agak jauh. Taruh aja agak jauh. Tapi kalau dekat tuh bahaya. Terus sering dibersihkan ya. Jadi rutin maintenance-nya itu kayak exterior case, cooling, display, ya sering aja dibersih. Pakai lap yang lebih halus ya. Microfiber ya, seperti itu. Jangan pakai kasa ya. Apalagi kasa cuci piring, jangan. Troubleshooting, kalau saya melihat troubleshooting PC ini itu jam terbang. Jadi ini tidak bisa dijabarkan semuanya sama. Walaupun misalnya Anda sudah ngambil certified jaringan,
Tapi kalau Anda belum pernah jam terbang, itu kausus di lapangan tuh jauh lebih tinggi, ya seperti itu. Jadi antara lapangan dan teori itu agak berbeda. Jadi kalau troubleshooting step itu kadang-kadang semakin jam terbang Anda tinggi, Anda ngelihat sekilas saja udah tahu, oh ini rusaknya. Karena itu adalah jam terbang. Ya, seperti itu. Nah ini nanti saya publish aja ya. Banyak sekali nih slide-nya, tapi nggak apa-apa. Ini aja udah 61 slide. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Gimana? saya ini mau bertanya Pak tentang laptop saya ini. Laptop saya ini kalau sering di restart itu tidak masalah tuh Pak. Nggak masalah. Kenapa? Kadang Masalahnya di mana? itu dia apa namanya? Dia punya layar itu tidak menyala Pak. Hah? Punya tidak punya? Kalau boleh tahu mereknya apa? Asus Pak, Oh, Asus. Tahun berapa belinya? punya kakak saya itu Pak turun temurun. Oh iya. Ya, eh biasanya gini. Itu pengalaman saya masalah Asus itu satu motherboardnya dia terintegrate semuanya. Jadi kemarin itu sama ya. Eh, ada kasus teman saya juga sama. Layarnya nggak hidup. Ya, begitu dicek, dibawalah ke service center yang di Casagrande itu. Usut punya usut, ternyata Asus tuh semuanya terintegrate. Intinya, ya ini bukan ya, saya cuma analisis saya aja ya. Mudah-mudahan kasus Anda tidak seperti itu. Intinya, pada saat teman saya itu nggak nyala, masalahnya itu di VGA dan RAM-nya. Dan itu masalahnya di slotnya. Artinya apa? Itu harus ganti motherboardnya. Seperti itu. Jadi gitu kalau dia. Itu kasus. Saya nggak tahu kalau kasus Anda seperti apa. Tapi ada bunyi nggak? Ada Ada Pak. ada bunyi bip berapa kali? Udah saya hitung Pak. Ya. Kalau ada bunyi bip berapa kali itu biasanya RAM atau apa? VGA. Intinya begitu. Gimana Fajar? Ayo kita sharing nih Fajar. Berarti Fajar bisa. Kalau saya kan apa waktu kerja itu kan sering banget ya Pak dipasrahin kantor tuh buat benerin hardware laptop sama komputer itu tuh. Kalau dari Asus sendiri sih dari memang rentan ya Pak kalau misalnya dia sekali ada masalah karena integrated tadi agak rumit juga itu. Kecuali kalau laptop yang dari 2010 ke Ya. bawah itu dia lebih enak karena kan terpisah kan untuk berbagai partnya, mungkin untuk part audionya, part untuk VGA-nya itu nggak terlalu integrated banget dan nggak sekompak yang sekarang itu kan disederhanakan ya Pak lebih tepatnya. Iya, betul. Terintegrate baterai aja dia integrate semuanya. Yaitu begitu rusak satu, ganti semuanya. Dan itu kemarin teman dosen saya juga nemenin ya. Ganti part aja dia 4,5. Jadi pada 4,5 ya udah saya beli baru aja. Lebih kayak strategi perusahaan juga sih Pak sebenarnya. Jadi Ya, biar betul. kalau ada rusak satu, otomatis kan ganti semuanya itu kan Pak. Betul, betul. Tapi kalau dari masalah yang Mbak Claudia tadi kan, kalau dari bip indikator bip kan berarti otomatis dari mungkin dari RAM-nya mungkin ada nggak kedetek atau mungkin kotor portnya mungkin. Bisa itu dibuka kalau ada teman silakan itu dibuka, di slot-slotnya dibersihkan, kalaupun RAM-nya bisa dicopot, dibersihkan tuh dipasang lagi. Tapi di ini aja ya, di lap, jangan lap pakai kain basah, pakai kapas atau apa seperti itu. Tapi kalau membersihkan kuningannya RAM itu untuk pakai penghapus itu dibenarkan nggak sih Pak? Pakai apa? Penghapus karet. Ya, ada beberapa yang pakai itu. Itu hanya ini sih sebenarnya kalau dia nggak masalah, nggak apa-apa sih sebenarnya.
nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih selama itu nggak bermasalah, nggak mengganggu kinerja, saya rasa itu nggak masalah. Coba dibersihin aja kalau ada bunyi bip itu. Nah ini yang saya bilang kalau jam terbang pasti Anda akan paham ada bunyi ini nggak, bunyi ini nggak. Kalau memang di luar itu nggak ada berarti harus lihat barangnya, fisiknya. Begitu. Mungkin yang lain saya sambil absen aja kali. Tapi emang Asus ini Pak rentan baterainya. Ya betul ya. Kasusnya sama ya berarti ya. Berarti Anda sudah paham semuanya. Memang Asus ya dibalik nama besar atau apa memang ya itulah. Intinya tidak ada makan siang gratis ya, Anda paham ya. Jadi ujung-ujungnya adalah bisnis, sekali lagi itu bisnis. Gitu. Karena kalau Anda invest di teknologi ya rugi sebenarnya. Gitu. Itu yang saya bilang, orang luar negeri itu kan pakai laptop ya maksimal 4 bulan atau paling lama ya 1 tahun kurang ya itu. Setelah itu mereka udah berpikir ganti karena umur ekonomis. Kalau kita kan jelas ya, karena ya lagi orang Indonesia tuh senang ngoprek-ngoprek dan senang maintenance ya, itu turun temurun kata Pak Claudia tadi, itu paham saya. Orang tua saya juga bilang gitu, ini laptop turun temurun ya, nanti diwarisi buat ini dan sebagainya. Ya nggak apa-apa gitu. Berarti kan tipikal orang Indonesia itu kan dia memanfaatkan fungsinya ya, bukan mengedepankan gengsi dan sebagainya. Rata-rata kayak gitu orang tua. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Bapak presensi manual gimana Pak ya? Monggo tulis di chat aja. Cuma ini ya, presensi manual nomor 1, 2, 3 ya. Jadi jangan ini. Jadi kalau ada yang mablis, nama, NIM nomor 1. Ada lagi yang nomor 2 ya udah dibuat nomor 2. Jadi berurutan ya. Dan dibuat berurutan aja. Nah, kayak ini kan Arvin, Megat, ini kan. Oh, ini kan ini berarti dibuat berurutan aja.